Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, ibu-ibu dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Dan nikmat yang paling agung Allah berikan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka hendaklah kita berpegang teguh dengan iman dan Islam ini sampai Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita. Nikmat lain yang tidak kalah agung adalah nikmat kesehatan, yang mana kesehatan ini merupakan nikmat yang agung yang tidak dapat kita rasakan kecuali ketika kita sakit. Maka manfaatkanlah waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Demikian juga nikmat kesempatan waktu. Kita tidak tahu betapa besar nikmat kesempatan sampai kita sibuk, sampai kita tidak dapat lagi merasakan nikmat kesempatan. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sabdanya, beliau SAW bersabda, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia banyak lupa, banyak lalai, banyak tertipu dari keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Maka hendaklah kita gunakan kesehatan kita dan kesempatan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang lain, cuman satu diperintahkan, yaitu untuk beribadah kepadanya. Maka marilah kita panjatkan segala puja dan syukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu bentuk ibadah yang agung yang sedang kita jalankan ini adalah menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, setelah 2 bulan ya tidak berjumpa dalam kajian akhwat ummahat ini, alhamdulillah bulan ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali ya, sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Mar'ah. Sebelum kita lanjutkan, kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya, dan pengikut-pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para ummahat dan akhwat, ibu-ibu sekalian yang hadir untuk menyaksikan kajian ini di Masjid Anwar, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Mar'ah
mi'atu hadisin muntaqatun min ahadisil mar'ah, yaitu kitab tentang pokok landasan utama seorang wanita, berisi 100 hadis yang diambil dari 100 hadis tentang mar'ah, tentang wanita. Kita telah masuk atau kita telah membahas hadis ke-10. Hari ini insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang ke-11. Ibu-ibu sekalian, para akhwat dan ummahat, semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang ke-11 ini penulis membawakan sebuah hadis yang bertemakan larangan bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram. Larangan bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram. Beliau membawakan hadis dari sahabiyat, seorang sahabat perempuan, yaitu dari Umaymah bintu Ruqaiqah. Dari sahabiyat Umaymah bintu Ruqaiqah, annaha qalat, bahwasanya sahabiyat yang ini Umaymah bintu Ruqaiqah berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi niswatin minal ansar. Aku pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi sedang bersama sekelompok wanita dari golongan Ansor. Nubayi'uhu, dalam rangka untuk kami berbaiat janji setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para wanita, yang para wanita dari Ansor ini ingin berbaiat, berjanji setia di atas Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Umaymah bintu Ruqaiqah ikut untuk berbaiat. Fakulna, maka wanita-wanita tersebut berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nubayi'uka ala alla nusyrikna billahi syai'ah. Kami berbaiat kepadamu, berjanji setia kepadamu atas agar kami tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala nasriqa, demikian juga kami berjanji setia, berbaiat kepadamu agar kami tidak mencuri. Wala nazni, demikian juga kami berbaiat kepadamu agar kami tidak berzina. Wala na'tina bi buhtanin naftarihi baina aidina wa arjulihinna, dan kami juga berjanji setia, berbaiat kepadamu ya Rasulullah agar kami tidak mendatangkan berita dusta yang kami buat-buat di antara tangan-tangan dan kaki-kaki kami. Wala na'sinaka fi ma'ruf, dan kami juga berjanji setia agar kami tidak bermaksiat, tidak menyalahi engkau dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Qala, maka Nabi SAW pun bersabda, fima istata'tunna wa ataqtukunna, fima istata'tunna wa ataqtunna. Maka Nabi memberikan sabdanya, pada apa-apa yang kalian bisa dan kalian sanggup. Yaitu Nabi menambahkan syarat, yaitu pada perkara yang para wanita ini bisa dan pada perkara yang wanita ini mampu. Qalat, maka para perempuan atau salah satu dari perempuan tersebut mengatakan, Umaymah bintu Ruqaiqah mengatakan, kulna, kami berkata kepada Nabi, Allahu wa rasuluhu arhamu bina, Allah dan Rasulnya lebih menyayangi kami daripada diri kami sendiri. Yaitu perkataan, merespon perkataan Nabi pada perkara yang kalian mampu dan kalian bisa. Kemudian para wanita itu mengatakan, halumma nubayyika ya Rasulullah, kemari, sini ya Rasulullah, kami berbaiat kepadamu. Yang dimaksud sini kami berbaiat kepadamu artinya, ya Rasulullah, serahkan tanganmu, kami akan menjabatnya sebagai bukti kami berjanji setia kepadamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menjawab, inni la usafihun nisa, aku sesungguhnya tidak
bersalaman dengan wanita. Innama qauli limi'ati imra'atin ka qauli limra'atin wahidah. Sesungguhnya perkataanku untuk 100 wanita itu seperti aku berkata dengan seorang wanita di antara kalian. Artinya tadi yang kalian sebutkan, untuk tidak berbuat syirik, untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak berdusta, ya, untuk tidak bermaksiat kepada Nabi SAW, itu cukup mewakili semua yang hadir pada hari ini. Jadi tidak perlu satu-satu salaman antri mengucapkan kalimat serupa, enggak. Sesungguhnya perkataan aku untuk 100 wanita seperti aku berkata dengan satu wanita. Atau mislu qauli limra'atin wahidah, atau seperti perkataanku untuk seorang wanita. Ya. Kita ulangi lagi hadis ini dari sahabiyat Umaymah bintu Ruqaiqah, semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya dia berkata, aku pernah datang menemui Nabi SAW, yang mana saat itu Nabi sedang bersama sekelompok wanita dari kaum Ansor yang sedang berbaiat kepada Nabi. Maka mereka pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami berbaiat kepadamu agar kami tidak bersekutu atau tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, satu, dan kami tidak mencuri, dua, dan kami tidak berzina, tiga, yang keempat, wala na'ti nabi buhtan, dan kami tidak melakukan perbuatan dusta yang kami buat-buat dengan tangan dan kaki kami, empat, wala na'sinaka fi ma'ruf, dan kami tidak bermaksiat kepadamu ya Rasulullah, lima. Jadi ada 5 hal janji setia yang diungkapkan oleh para wanita kepada Nabi SAW dalam baiatnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyihunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12, wahai Rasul, jika datang kepadamu wanita-wanita yang beriman untuk berbaiat kepadamu, sebagaimana yang terjadi pada penaklukan kota Mekah, untuk tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, satu, hanya menyembah kepada Allah semata, tidak mencuri, dua, tidak berzina, tiga, tidak membunuh anak-anaknya, empat, ya, mengikuti adat jahiliyah. Yang kelima, tidak membuat kedustaan, ya, yang datang dari kedua tangan dan kakinya. Yang dimaksud membuat kedustaan di sini atau kebohongan di sini adalah menisbahkan anak kepada bukan bapaknya. Menisbahkan anak kepada bukan bapaknya, yaitu anak hasil zina. Ini tidak boleh, walaupun itu merupakan anak biologis dari si laki-laki. Maka tidak boleh menisbahkan anak hasil zina dengan bapak biologisnya, karena yang diakui dalam Islam adalah nikah yang sah menurut agama. Ya, tidak boleh menyandarkan ataupun mengambil anak kemudian dinisbahkan kepada suami kita. Ini juga tidak boleh. Panggillah anak tersebut sesuai dengan nama bapak aslinya, jangan dengan suami kita. Tidak boleh. Nah, karena itu merupakan kedustaan dan itu merupakan dosa besar. Yang keenam, wala na'sinaka fi ma'ruf, wala ya'sinaka fi ma'ruf, yaitu tidak bermaksiat kepada Rasulullah SAW dalam perkara yang baik. Dicontohkan dalam surat ini adalah seperti meratap, menjambak rambut, merobek pakaian, ya. Itu semua hal-hal yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengatakan, maka baiatlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dari dosa-dosa mereka setelah baiat terjadi kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan penerima taubat dari hamba-hambanya dan penyayang kepada mereka. Dan ini sesuai. Kalau dalam hadis ini cuma 5 perkara, kalau dalam Al-Mumtahanah ayat 12 ada 6 ditambah, yaitu jangan membunuh anak-anak, ya.
Kemudian berkata wanita dari mereka, qulna, mereka mengatakan Allah wa rasulu arhamu bina. Kata Nabi SAW, sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kalian. Ya, ini janji setia yang kalian sebutkan tadi, yaitu kembali lagi sesuai dengan kemampuan dan kebisaan kalian. Maka mereka merespon, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih sayang kepada kami daripada diri kami sendiri. Lantas mereka mengatakan, ya Rasulullah, sini tanganmu, kami jabat tanganmu untuk berbaiat. Maka kata Rasul SAW, sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan wanita. Ini tegas, sangat jelas. Kata Nabi SAW, aku tidak bersalaman dengan wanita. Sesungguhnya perkataanku untuk 100 wanita yang ada di sini seperti perkataanku dengan satu wanita, atau perkataanku ini untuk perkataanku ini seperti aku berkata dengan setiap wanita. Ya. Ada beberapa faedah hadis yang dapat kita ambil. Ya. Yang pertama, tentunya yang kita ambil hanya yang berhubungan dengan perempuan. Adapun faedah yang lain kita fahami saja atau kita ambil dari zahir hadis saja. Faedah yang kita ambil berhubungan dengan wanita dari hadis ini, yang pertama, larangan keras bagi wanita untuk melakukan dosa besar. Dan dari dosa besar yang pertama, melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Yang kedua, mencuri. Yang ketiga, berzina. Yang keempat, berdusta, terutama berdusta menyandarkan anak kepada bukan bapaknya, yaitu bapak nikahnya, bukan bapak biologis. Dan ini merupakan dosa-dosa besar. Dalam hadis ini semuanya dilarang. Melakukan perbuatan syirik, mencuri, berzina, dan berdusta, terutama berdusta terkait anak, nasab anak. Ya, tidak boleh. Demikian juga bagi wanita yang cerai, atau dia cerai, ada wanita cerai, tidak boleh dia berdusta karena dia ingin benar-benar bercerai dengan suaminya. Dia diamkan, dia tidak beri suaminya kalau dia sedang hamil, dia tutupi kehamilannya. Ini juga termasuk berdusta, tidak boleh. Ya. Kalau seandainya dia wanita hamil kemudian dia ditalak, maka iddahnya sampai anaknya melahirkan. Tapi kalau wanita yang tidak hamil dan masih haid, maka iddahnya adalah 3 kali haid atau 3 kali suci. Ya. Tapi kalau wanita yang sudah tidak lagi haid, maka iddahnya adalah 3 bulan. Nah, kalau wanita yang meninggal oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Baru setelah itu dia boleh menerima khitbah dari laki-laki yang lain. Yang kedua, faedah yang dapat kita ambil adalah diharamkan bagi wanita untuk menisbatkan anaknya kepada bukan suaminya. Nah, dilarang menisbatkan anak kepada suaminya, padahal itu bukan anak suaminya. Diharamkan bagi wanita untuk menisbatkan kepada suaminya seorang anak yang bukan anaknya. Haram. Dan bentuk kisah ini juga sama, ya. Yaitu seorang wanita beristri, seorang wanita bersuami, kemudian dia selingkuh. Dia melakukan perbuatan zina dengan laki-laki yang lain. Kemudian dia hamil dari hubungan tersebut. Kemudian dia tidak memberitahu suaminya. Ketika anaknya lahir, maka anak itu dinisbatkan kepada suaminya. Ini juga termasuk perkara haram dan termasuk berdusta. Dan ini merupakan dosa besar. Jadi tidak boleh. Dan bagi para wanita, ya, hukuman bagi seseorang baik laki-laki atau wanita yang telah menikah kemudian dia melakukan perbuatan zina, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati.
Yang merajam bukan personal, tapi adalah pemimpin, pemerintah yang menjalankan hukumannya. Tidak boleh seorang ustadz, kepala pondok pesantren, Pak RT, yang lain tidak boleh. Yaitu orang yang diberikan hak oleh pemerintah untuk menegakkan had, yaitu hukuman bagi syariat. Seperti yang dilakukan di Aceh, itu ada hukumahnya sendiri, hakimnya sendiri. Itu yang mengeksekusi. Tapi kalau tidak ada, maka hendaklah dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Tidak perlu dia menyebarkan informasi kepada yang lain. Yang ketiga yang dapat kita ambil dari faedah ini, anna ta'ata innama takunu fi ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu terjadi pada perkara yang baik-baik saja, yang ma'ruf. Ya, dimaksud dengan perkara ma'ruf adalah semua perkara yang sesuai dengan syariat agama Islam, tidak bertentangan dengan syariat agama. Itu ma'ruf. Ma'ruf dengan adat dibedakan. Tidak semua adat itu ma'ruf. Ada adat yang tidak ma'ruf. Jadi keliru, kita harus taat kepada adat istiadat. Enggak. Kita harus taat kepada yang ma'ruf. Adat ada yang ma'ruf, ada yang tidak ma'ruf. Ya. Contoh adat yang tidak ma'ruf adalah salam-salaman dengan yang bukan mahram, seperti sepupu. Walaupun dia karib kerabat, sepupu itu bukan mahram, halal untuk dinikahi. Demikian juga kita salaman dengan suami dari bibi kita. Suami dari bibi kita. Karena suami bibi itu orang lain, bukan mahram. Demikian juga salaman dengan suami adik kita atau ayu kita, kakak kita. Itu juga bukan mahram. Demikian juga membuka aurat di hadapan mereka. Mereka bukan mahram kita. Maka tidak boleh, walaupun adat menganjurkan kita untuk salaman, untuk dekat, untuk yang lain. Maka tidak setiap adat itu ma'ruf, tapi adat yang ma'ruf harus diikuti. Jadi yang dilihat adalah ma'rufnya berdasarkan timbangan syariat. Yang keempat dari faedah hadis ini adalah haramnya bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Haramnya bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang dimaksud larangan atau haramnya bersalaman bukan hanya salaman. Salaman salaman tidak boleh, tapi memegang pundak, ya, memegang betis boleh. Enggak, lebih parah dari itu. Salaman saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Ya. Jadi dalam memahami lafaz syariat jangan diakal-akali. Yang tak boleh kan salaman. Kalau membelai boleh, kalau salaman tidak boleh, apalagi membelai. Lebih tidak boleh lagi, haram. Ya. Jadi menyentuh jasadnya juga tidak boleh, kakinya, ya, lengannya, rambutnya itu juga tidak boleh kalau bukan mahram. Kalau ingin menyentuhnya maka nikahi. Ya. Ini juga untuk orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ya, yang mendengar kajian ini, hati-hati jaga anak, terutama anak gadisnya. Ya, jangan relakan anak kita dipegang oleh orang yang bukan mahram. Katakan kepada laki-laki yang ingin menggoda anak kita, kalau memang dia ingin memegang anak kita, nikahi. Ya, karena laki-laki yang baik adalah laki yang akan menikahi anak kita, bukan yang asal megang. Ya, anak kita begitu berharga, jangan dipegang oleh yang lain, kecuali adalah orang yang ingin bertanggung jawab menikahinya. Ya, dan tidak boleh dipegang sampai itu akad. Jadi kesalahan juga di sebagian penduduk kita atau masyarakat kita. Kalau sudah di khitbah bebas, enggak, salah. Khitbah itu belum halal. Halal ketika bapak mengatakan aku nikahkan, kemudian sang laki-laki mengatakan aku terima, disaksikan oleh para saksi. Ketika dia katakan saya terima, maka disitulah baru halal menyentuhnya. Kalau belum, enggak boleh. Yang kelima, ya, hukum-hukum syariat yang dibebankan kepada wanita itu disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan mereka, para wanita. Karena wanita berbeda dengan laki-laki. Walaisa dzakaru kal unsa, kata Allah di dalam surat Ali Imran. Perempuan itu tidak sama dengan laki-laki.
Tapi yang harus dipahami, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan suatu syariat kecuali syariat itu yang mampu kita laksanakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Maka apapun syariat yang dibebankan kepada wanita, yakin syariat itu adalah sesuai dengan kapasitas kemampuan wanita. Seperti menutup aurat, seluruh auratnya ditutup. Syariat tahu dan paham betul bahwasanya menutup aurat itu memang berat, apalagi di wilayah yang panas. Ya, menutup aurat itu banyak tantangannya, gerah, panas, ya, keringatan, bau apek dan lain sebagainya. Itu memang tantangannya, tapi syariat tahu itu masih dalam kapasitas kita. Ya. Demikian juga taat kepada suami. Syariat paham betul bahwasanya wanita mampu untuk taat kepada suami. Walaupun pada prakteknya hal yang paling sulit dilakukan oleh para perempuan, khususnya para istri, adalah taat kepada suami. Kalau ada celah untuk membantah, rasanya ingin membantah. Tapi ingat, syariat telah mengatakan harus taat pada suami. Pasti kita mampu melaksanakannya, maka ditahan. Ya, maka ditahan. Dan taat kepada suami pada semua perkara yang ma'ruf, perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kalau suami kita minta kita menggunakan pakaian warna hijau, pakai, karena menggunakan pakaian warna hijau tidak melanggar syariat. Kalau suami kita mengatakan minum susu, ya, maka kita harus minum susu. Kenapa? Karena minum susu tidak ada larangan dalam syariat. Itu ketaatan, ya, dan ketaatan itu diganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diyakini oleh semua wanita. Ya, ketaatan kepada suami itu merupakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh atau yang keenam, batasan kemampuan dan kesanggupan wanita itu tidak kembali kepada hawa nafsu, tidak kembali kepada personal, tapi kembali dengan timbangan syariat. Kembali pada timbangan syariat, ya. Jadi jangan dikatakan, oh aku tak mampu. Enggak, yang mengatakan mampu tak mampu itu syariat. Mana batasannya? Seperti wanita sholat. Itu wanita sholat tidak sama dengan laki-laki, karena laki-laki tidak ada pre-nya, tidak ada liburnya sholat. Bahkan ketika dia sakit pun, asalkan masih sadar harus sholat. Tapi kalau perempuan walaupun dia sehat walafiat, kalau dia lagi haid dan nifas boleh sholat? Tidak boleh sholat. Inilah yang dimaksud dengan sesuai kapasitasnya, sesuai kemampuannya. Dia tidak bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau dia sholat bukan malah dapat pahala, dapat dosa. Ini sesuai kemampuannya. Ya. Demikian juga berjihad. Dalam agama kita wajib berjihad, namun wanita tidak dibebankan hal itu karena berbeda dengan laki-laki. Ada juga hal yang lain, laki-laki tidak boleh, perempuan boleh, seperti menggunakan emas. Laki-laki tidak boleh menggunakan emas apapun bentuknya, ya, kecuali pada pengobatan atau yang lain yang memang darurat. Kalau perempuan hukum asalnya boleh. Perempuan hukum asalnya boleh. Kemudian faedah yang ketujuh, apa saja yang dilarang oleh syariat, ya, tidak boleh kita lewati, tidak boleh kita lakukan hanya karena faktor masyarakat dan lingkungan. Tidak boleh kita melakukan hal tersebut hanya karena faktor masyarakat dan lingkungan. Kenapa kamu tidak pakai jilbab? Di tempat kami itu belum ada yang pakai jilbab. Kalau saya pakai jilbab nanti saya dimusuhi oleh masyarakat. Enggak, itu tidak menjadi alasan. Tetap pakai jilbab, tetap pakai, ya, kerudung, tetap menutup aurat. Ya. Di masyarakat saya tidak ada orang menikah kecuali harus pacaran terlebih dahulu. Enggak, katakan pacaran dilarang dalam agama, apapun bentuknya enggak boleh. Kalau mau langsung menikah, langsung khitbah, langsung menikah. Di tempat kita, di masyarakat kita, ndak enak kalau laki-laki ngajak salaman, kita menolak. Apalagi yang ngajak salaman wali kota Prabu Muli. Ya, kita katakan ndak. Walaupun wali kota Prabu Muli marah dengan kita katakan tidak bisa salaman.
Kenapa? Karena salaman dengan lawan jenis itu haram. Bahkan Nabi yang lebih mulia pun tidak salaman dengan wanita. Ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan perkara syariat boleh kita batalkan, boleh kita langgar hanya karena masyarakat dan lingkungan, tidak bisa. Faedah yang ke-8, betapa besarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada wanita. Betapa besarnya kasih sayang Allah kepada wanita, karena kemampuan karena syariat yang dibebankan kepada wanita disebutkan dalam hadis ini sesuai dengan kemampuan dan kekuatan wanita. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat kasih sayang kepada wanita. Maka hendaklah wanita jangan pernah berangan-angan jadi laki-laki. Ya. Karena sekarang kita hidup di zaman yang serba terbalik. Perempuan ingin jadi laki-laki, laki-laki ingin jadi perempuan, tidak boleh. Ya, karena Allah telah menakdirkan kita sebagai perempuan, terima. Dan Allah pun menjadikan kita sebagai perempuan adalah kasih sayang yang besar dari Allah kepada kita. Kita tidak dibebankan hal-hal yang kita tidak mampu. Kita dibebankan hanya hal yang kita mampu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah cinta dan sayang dengan kita. Faedah yang ke-9, bolehnya laki-laki mendengar suara perempuan. Bolehnya laki-laki mendengar suara perempuan. Jadi boleh. Kalau ada perempuan berkata atau berbicara dengan laki-laki, boleh, dengan syarat perempuan tersebut tidak merendahkan suaranya, mendayu-dayukan suaranya. Jadi kalau perempuan bicara dengan laki-laki, ngomongnya tegas saja. Siap? Ya, betul. Ada yang bisa dibantu? Selamat siang, selamat malam, assalamualaikum. Begitu saja. Jangan didayu-dayukan sebagaimana mereka bicara sesama perempuan. Ya. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian merendahkan suara kalian di hadapan laki-laki. Ya, janganlah merendahkan. Artinya mendayu-dayukan, melenggak-lenggokkan suara kita agar terkesan bagus atau yang lain. Karena itu merupakan terlarang. Jadi kalau ngomong dengan lawan jenis, apapun itu, mau kepala sekolah, mau guru kelas, apapun namanya, wali kelas anak kita, ngomongnya tegas saja. Ngomongnya tegas saja. Tapi kalau sesama muslimah hendaklah lemah lembut. Ya, tapi kalau dengan lawan jenis tegas saja. Ya, tegas saja. Bila perlu tanpa ekspresi, ya, bila perlu tanpa ekspresi. Kalaupun tidak bisa tanpa ekspresi, ditahan. Ya, sebagaimana mungkin kita menahan agar tidak merendahkan suara kita. Ngomongnya tegas saja. Ya. Ini beberapa faedah dari hadis ke-11. Lanjut kita hadis ke-12. Hadis ke-12 berisi larangan berdua-duaan dengan lawan jenis. Larangan berdua-duaan dengan lawan jenis. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengisahkan, pernah suatu hari Umar Ibnul Khattab, bapaknya sendiri radhiyallahu taala anhu, pernah berkhutbah di suatu daerah namanya Jabi'ah. Nama daerahnya namanya Jabi'ah. Lantas Umar bin Al-Khattab berkhutbah di hadapan manusia dan mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni kumtu fikum kama qami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina." Sesungguhnya aku berdiri di hadapan kalian hari ini sebagaimana dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di hadapan kami. Kata Umar bin Al-Khattab menyeru kepada manusia, "Wahai manusia, sesungguhnya berdirinya aku di tempat ini hari ini di hadapan kalian itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di sini di hadapan kami dahulu." Faqala, maka Umar pun berkata, "Usikum bi ashabi, aku berwasiat kepada kalian semua wahai manusia, bi ashabi, untuk berpegang teguh dengan sahabat-sahabatku, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Umar bin Al-Khattab mewasiatkan kepada seluruh manusia untuk berpegang teguh dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian kepada orang-orang yang datang setelah orang yang datang setelah sahabat. Kalau kita bisa ringkas,
Umar bin Al-Khattab mengatakan, aku berwasiat kepada kalian untuk menghormati, untuk mengikuti, untuk meneladani sahabat-sahabat Rasul, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan apa yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Yang datang setelah sahabat namanya tabi'in, yang datang setelah tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Yang dimaksud dengan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah semua orang. Kalau sahabat adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam kondisi beriman dan dia meninggal di atas Islam. Ini sahabat. Kalau tabi'in adalah seorang yang beriman, ya, seorang yang berjumpa dengan sahabat dalam kondisi beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Ini tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in adalah orang yang bertemu dengan tabi'in dalam kondisi beriman dan meninggal di atas Islam. Ini tabi'ut tabi'in. Jadi tidak semua orang di generasi tersebut dapat diikuti, karena Abu Jahal pun hidup di zaman Rasul, tapi Abu Jahal bukan orang yang kita pantas untuk ikuti dan kita muliakan. Bukan juga Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab hidup juga di zaman para sahabat, tapi dia bukan tabi'in. Kita tidak bisa mengatakan dia tabi'in karena Musailamah Al-Kadzab tidak beriman kepada Allah dan dia mati bukan dalam keadaan Islam. Jadi yang dimaksud dengan aku wasiatkan kepada kalian untuk mengikuti, meneladani, memuliakan sahabat, orang-orang yang datang setelahnya, kemudian orang yang datang setelahnya adalah orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah dan para sahabat. Itu yang dimaksud. Kemudian Umar mengatakan, summa yabsul kadzibu. Kemudian nanti setelah itu akan muncul bertebaran hoak, ya, berita-berita palsu, dusta. Dusta itu akan tersebar, kata Umar bin Al-Khattab. Lihat, ya, apa yang dikatakan Umar 1400 tahun yang lalu terjadi di zaman kita sekarang. Yabsul kadzibu, kedustaan tersebar di mana-mana. Hampir kita lihat orang dengan mudah berdusta. Apalagi dengan adanya media sosial ini, dengan mudah orang berdusta, ya. Ngelihat ada truk membawa ikan, kemudian ikannya tumpah karena truknya terbuka, dia katakan mukjizat dari Allah. Aspal pun hujan ikan terjadi di kota fulan, ya. Ini sebuah kedustaan, ya. Ini sebuah kedustaan. Belum lagi ada es yang dibawa di atas truk, temuan truk itu terguling, tersebar di aspal, dia katakan hujan balok es, ya. Ini semua kedustaan dan dianggap ini merupakan candaan. Padahal Nabi SAW menjamin rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun hanya bercanda. Ya, hati-hati dengan berdusta. Bahkan Nabi pernah berwasiat kepada para sahabat. Pada kondisi itu Nabi berkata, waktu itu beliau masih bersandal. Tiba-tiba beliau duduk tegap dan mengatakan, iyyakum wa qaulaz zur wa syahadataz zur. Hati-hati dengan perkataan dusta, hati-hati dengan saksi palsu, ya. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan dusta di zaman kita sekarang, bahkan di zaman Umar bin Al-Khattab pun sudah disampaikan akan tersebar kedustaan. Ini kita harus hati-hati. Terutama orang yang hidup di media sosial, jangan mudah-mudah untuk menyebarkan, ya. Apalagi hadis-hadis palsu, ini lebih bahaya lagi. Kalau kalimat palsu saja itu merupakan dosa besar, bagaimana lagi bersumpah palsu atau menyebarkan kalimat palsu atas nama Rasul. Nabi SAW bersabda, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka dia telah mengambil satu tempat duduknya di neraka. Betapa banyak di media sosial, ya, baca doa ini di awal tahun, baca doa ini di akhir tahun, sholat ini di awal tahun, sholat ini di akhir tahun. Padahal itu tidak ada datang dari Nabi, kemudian dinisbahkan Nabi mengajarkan. Ini merupakan kedustaan dan tanpa sadar kita telah mengambil satu tempat duduk di api neraka, wal iyazubillah. Maka hati-hati. Kemudian Umar bin Al-Khattab mengatakan, hatta yahlifar rajulu wala yustahlab. Bahkan kedustaan tersebut
menyebabkan seorang laki-laki rela bersumpah atas kedustaan tersebut padahal dia tidak diminta untuk bersumpah. Salah satu tanda hari kiamat adalah bermudah-mudahan seseorang untuk bersumpah padahal dia tidak diminta untuk bersumpah. Maka jangan bermudah-mudahan untuk bersumpah kalau kita tidak diminta untuk bersumpah. Ya, cukup kita mengatakan. Kalau perkataan kita tidak dipercaya, katakan kepada dia, berarti engkau menuduh aku berdusta. Ya, bertakwalah kepada Allah. Mana mungkin aku berdusta ya tentang perkara ini. Tidak perlu kita bersumpah. Wa yashhadu syahidu wa la yustashhad. Bahkan dia berani menjadi saksi padahal dia tidak diminta untuk menjadi saksi. Ini menunjukkan bahwasannya akan datang waktu tersebut dan kita telah ada di waktu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah cobaan yang mengerikan ini, yaitu tersebarnya kedustaan, bersumpah bermudah-mudahan dalam bersumpah dan bermudah-mudahan menjadi saksi padahal kita tidak diminta untuk menjadi saksi. Kemudian Umar bin Al-Khattab mengatakan, ala ketahuilah, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat, berdua-duaan dengan wanita, illa kana salisuhuma syaitan, kecuali yang ketiga adalah setan. Kecuali yang ketiga adalah setan. Di sini kalimat yang akan kita bahas, ya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma syaitan. Ya, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Dan jangan ada yang merasa aman walaupun dia sudah belajar agama, alumni pondok pesantren, kuliah di pondok pesantren, bahkan alumni Universitas Islam Madinah, ya, sampai S3, sampai profesor, tidak, dia tetap laki-laki, tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan walaupun perempuan itu merupakan ya guru besar, ya, hafiz Al-Quran, hafal hadis, ya, lulusan Lipia Jakarta, tetap harus bertakwa kepada Allah, jangan menganggap remeh. Ya, seberiman apapun ya kita, keimanan kita belum tentu sama dengan keimanan Yusuf alaihissalam. Padahal Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan keimanannya pun sempat tergoda dengan ya istrinya Al-Aziz dalam kisahnya di dalam surat Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu sudah sangat bernafsu dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf pun ternyata ada nafsunya dengan perempuan itu. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf pun berlari sampai ditarik sampai robek bajunya. Tidak semua orang berani dan bisa seperti Nabi Yusuf, dan ingat keimanan kita tidak sama dengan keimanan Nabi Yusuf. Jadi para akhwat jangan merasa aman berdua-duaan. Oh kan dengan ustadz, enggak, ustadz itu laki-laki. Ya, maka bertakwa kepada Allah, lari, ya. Kalau ustadznya nggak mau lari, kita yang lari, ya. Kita yang harus lari, menghindar. Jangan sampai berdua-duaan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram kita. Kemudian Umar bin Al-Khattab mengatakan, alaikum bil jamaati, ya, wajib atas kalian berpegang teguh bersama jamaah. Apa ini maksud dengan jamaah, Bapak Ibu-ibu sekalian, para ummahat? Yang dimaksud dengan jamaah adalah semua yang mengikuti kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, walaupun dia satu orang. Walaupun dia satu orang, dia tetap jamaah. Ya, wajib atas kalian tetap berada di atas jamaah walaupun kita satu orang. Misalnya di Prabu Muli ini tidak ada yang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh kecuali satu orang, maka hendaklah kita tetap sendiri satu orang tersebut. Kalau kita merasa lemah, maka hendaklah kita mencari tempat lain untuk dapat bersama jamaah. Dan jamaah adalah semua yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat walaupun dia satu orang. Wa iyyakum wal furqah, dan hati-hatilah kalian terhadap ya perpecahan, berpecah belah. Apa yang dimaksud dengan furqah adalah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat walaupun dia berkumpul. Ya, berkumpul 1000 orang namun masing-masing tidak bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, itulah furqah. Walaupun zahirnya mereka bersatu tapi kita lihat hakikatnya. Ya. Karena ada seseorang berkumpul itu karena hawa nafsu, bukan karena Allah. Ini bukan disebut jamaah. Dia tetap disebut furqah, ya, dia tetap disebut furqah.
Kemudian Umar bin Al-Khattab mengatakan, fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad. Sesungguhnya setan itu bersama satu orang, dan setan akan menjauh kalau ada dua orang. Ya, setan akan menjauh kalau dua orang. Jadi kalau sendirian setan lebih mudah menguasainya, tapi kalau dua orang setan lebih jauh. Kalau tiga orang lebih jauh lagi. Kalau jamaah lebih jauh lagi. Maka hendaklah kita selalu hadir di pengajian. Ya, jangan menyendiri. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah boleh lagi kajian, hadir kajian. Jangan mencukupkan diri hanya belajar di rumah. Karena di rumah kita sendirian, iman kita belum tentu kuat. Hadirlah di majelis taklim agar kita istiqomah menuntut ilmu. Belum tentu kita di rumah menuntut ilmu, menerapkan adab-adab menuntut ilmu. Uang di masjid saja godaan untuk tidak beradab dalam adab di masjid atau di pengajian saja banyak, apalagi di rumah. Maka hendaklah kita berusaha untuk hadir di majelis ilmu, ya, agar kita lebih kuat, ya, lebih fokus, dan tentunya lebih berkah dalam mendapatkan ilmu dan dimudahkan oleh Allah menuju jalan ke surga. Kemudian Umar bin Al-Khattab mengatakan, man arada buhuhatal jannah falyazimil jam'ah. Barang siapa yang ingin mencium bau surga, maka hendaklah dia tetap berpegang bersama jamaah. Tadi jamaah artinya semua orang yang berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Inilah jamaah, walaupun dia satu orang. Kemudian beliau mengatakan, man sarrathu hasanatuhu. Barang siapa yang cinta dengan kebaikan, wasa'at usayyi'atu, dan orang itu benci dengan keburukan, fazalikal mu'min, itulah tanda dia seorang mukmin. Jadi seorang mukmin adalah orang yang senang dengan kebaikan, benci dengan keburukan. Kalau ada di dalam hati kita cinta dengan kebaikan, benci dengan keburukan, yang dimaksud dengan kebaikan adalah semua yang diajarkan kebaikan dalam syariat, walaupun manusia memandangnya jelek. Dan keburukan adalah semua yang dipandang buruk oleh syariat, walaupun manusia memandangnya baik. Tadi contohnya, dipandang oleh syariat itu adalah kebaikan. Contohnya menggunakan hijab, menggunakan cadar, niqab, itu dipandang oleh syariat baik, walaupun manusia membencinya, maka hendaklah kita tetap bahagia. Atau contoh yang lain, contoh pacaran, ya, manusia memandang pacaran ini adalah baik, tapi kita tahu itu adalah buruk dan kita benci dengan pacaran tersebut, baik untuk anak kita, saudari kita, dan lain kita, maka itulah tanda kita seorang mukmin. Kalau dibalik, maka itu tanda keimanan kita berkurang. Semakin kita menganggap remeh, maka semakin lemah iman kita, dan hampir-hampir iman itu hilang dari kita. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Ada beberapa faedah hadis yang dapat kita ambil dari hadis ini. Pertama, haramnya berdua-duaan laki-laki dengan perempuan tanpa adanya mahram. Haramnya berdua-duaan laki-laki dan perempuan tanpa adanya mahram. Catatan di sini, adanya mahram fungsinya untuk membatasi hal-hal yang tidak perlu untuk disampaikan atau hal-hal yang tidak perlu untuk dilakukan. Tapi kalau adanya mahram membebaskan, ya, misalnya ada seorang laki-laki datang ke rumah seorang perempuan, ya, kalau dulu bahasanya ngapel malam minggu misalnya, kemudian ada bapaknya ada di ruang tamu tersebut, tapi bapaknya mendiamkannya saja. Si laki-laki pegang tangan anaknya, diam saja. Ini mahramnya tidak bermanfaat, maka hukumnya sama dengan setan. Karena kata Nabi SAW, illa salisuhuma syaitan, kecuali ketiganya setan. Kenapa? Karena setan membisikkan untuk melakukan perbuatan zina. Ketika bapaknya mendiamkan, berarti setan sama, berarti bapaknya sepakat dengan setan. Jadi tidak bermanfaat mahram di sini. Yang dimaksud mahram di sini adalah mahram yang dapat membatasi hubungan laki-laki dan perempuan ini dari pandangan, dari berbicara, dari sentuhan. Tapi kalau dia tidak dapat, berarti adanya dia sama seperti tidak ada. Kalau bahasa Arabnya wujuduhu ka'adamihi, adanya sama seperti tiada. Ya. Yang kedua, annal mar'ata idza khallat birrajuli kana salisuhuma syaitan. Jika perempuan berdua-duaan dengan laki-laki, yakin yang ketiganya adalah setan. Yang dimaksud dengan setan di sini adalah setan memperindah, memperbagus satu sama lain.
Kata setan berbisik kepada laki-laki, lihat betapa cantiknya wanita tersebut. Awalnya lihat kakinya, lihat kaos kakinya, ya, lihat bajunya, lihat ininya. Kemudian naik lagi, lihat wajahnya, lihat senyumnya, lihat matanya. Itu setan yang mengatakan kepada laki-laki. Demikian juga yang perempuan, lihat laki-laki soleh, baik, gagah, hafiz Al-Quran, segala macam, ya. Maka inilah yang disebut dengan was-was dari setan. Makanya kita berlindung kepada Allah dari bisikan setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini yang dimaksud dengan waswasi syaitan itu, waswas setan itu ini, ya. Dan tujuan setan adalah agar menjatuhkan manusia dalam kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang dimaksud adalah pintu perzinahan, ya, pintu perzinahan. Hendaklah kita bertakwa dan takut kepada Allah. Kemudian faedah yang ketiga yang dapat kita ambil adalah sesungguhnya syariat ini, syariat agama Islam datang untuk menutup celah keharaman. Silakan baca firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Coba baca dengan benar, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, bukan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Kenapa? Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi zinanya. Maka ditutuplah jalan untuk mendekati zina, dan salah satu jalan untuk berzina adalah berdua-duaan. Karena manusia ini tergantung dengan keimanannya kepada hal gaib. Allah Subhanahu wa taala itu gaib. Kalau dia tinggi keimanannya, dia tahu bahwasanya Allah melihat dia. Tapi ketika imannya lemah dengan maksiat, seakan-akan Allah tidak melihatnya. Maka dia pun berani melakukan hal-hal yang seharusnya dia tidak berani melakukannya dari perbuatan nista, yaitu perzinahan. Semua anggota tubuh kita ini telah ada bagian zinahnya. Mata zinanya melihat, tangan zinanya memegang, menyentuh, kaki zinanya melangkah, hati zinanya berangan-angan. Dan kemaluanlah yang menentukan itu zina hakiki atau bukan. Maka jangan sampai kita bermain dengan muqaddimah, pembuka perzinahan. Ya, kata Ibnul Qayyim, hati-hati dengan panah setan. Panah setan itu ada di pandangan. Ketika laki-laki melepas pandangannya, perempuan melepas pandangannya, maka itu panah pertama setan. Ketika pandangan itu melesat, maka pandangan itu pun masuk ke dalam hati. Panah itu pun masuk ke dalam hati. Maka hati pun berangan-angan. Alangkah cantiknya, alangkah gantengnya, alangkah solehahnya, alangkah solehnya. Ketika dia tidak dapat menahan pandangannya, maka dia pun berangan-angan. Ya, berfantasi dalam hatinya. Maka setan pun makin menyemangatinya, kapan lagi, maka dia gerakkan tangannya mulai mencari, tangannya mulai chatting, tangannya mulai melakukan, kemudian kakinya pun melangkah, ayo ketemuan, sampai akhirnya kemaluan yang mendustai atau membenarkannya, yaitu perzinahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan nista dan keji ini. Dan jamaah sekalian, para ibu-ibu, ummahat dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebab utama datangnya azab Allah, datangnya wabah seperti wabah corona ini, datangnya paceklik, datangnya musibah, salah satunya adalah tersebarnya perzinahan. Ya, tersebarnya perzinahan. Kalau perzinahan telah tersebar, maka Allah timpakan penyakit yang belum pernah ada penyakit itu sebelumnya, dan kita rasakan sekarang. Ada penyakit namanya corona. Sekarang sudah variannya macam-macam. Ada varian alpha, beta, delta. Nah, ini banyak sekali. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus kembali kepada Allah, meninggalkan semua sarana-sarana bermaksiat, terutama perzinahan. Hendaklah kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan lebih parah lagi di zaman kita sekarang, perzinahannya bukan laki sama perempuan, tapi laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang ke-13. Pada hadis yang ke-13 ini membahas tentang jangan sampai kita bersolek atau jangan sampai kita memperindah diri dengan sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
larangan memperindah diri, ya, dengan sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat, para akhwat, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, para perempuan dianjurkan untuk memperindah dirinya, terutama di hadapan suami, agar suami makin cinta dengan dia. Kata Nabi Muhammad SAW, wanita yang soleha itu adalah wanita yang apabila suaminya memandangnya, suaminya senang. Ya, ketika suaminya memerintahkannya, dia taat. Ketika suaminya tidak ada di hadapannya, dia menjaga dirinya dan hartanya. Ini wanita soleha. Jadi wanita soleha adalah wanita yang apabila suaminya memandang, suaminya senang. Hanya dengan memandang, suaminya betah di rumah. Maka kita introspeksi diri, muhasabah. Kalau suami kita kok tidak betah di rumah, jangan-jangan karena kita tidak membuat matanya indah, tidak menjadikan dia senang memandang kita. Maka segera berubah. Jangan sampai suami kita lebih senang duduk di pinggir jalan daripada berbincang di rumah. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Suami kita lebih suka main game daripada berbincang dengan kita. Nah, ini lebih bahaya lagi. Suaminya salah, istrinya pun salah. Ya. Maka dianjurkan bagi wanita untuk memperindah dirinya. Namun pada pembahasan hadis ini ada sesuatu yang Nabi SAW larang wanita untuk berindah dengannya, tidak boleh memperindah diri dengannya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, Abdullah Ibnu Umar dan bapaknya Umar bin Al-Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallahu al-wasilata wal mustausilah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat wanita yang menyambung rambut atau wanita yang minta disambung rambutnya. Wanita yang menyambung rambut atau wanita yang minta disambung rambutnya. Kemudian Nabi mengatakan wal washimata wal mustaushimah. Demikian juga Allah melaknat wanita yang menato dirinya atau minta ditato. Allah juga melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Berkata Nafi, ya, Nafi seorang tabi'in, muridnya Anas bin Malik. Naam. Qala Nafi'un, berkata Nafi, ya Nafi, ya, gurunya Imam Malik Ibn Anas. Qala Nafi, al-washmu fil lisati. Yang dimaksud dengan mentato juga termasuk di bagian gusi atau di bagian gigi. Yang dimaksud dengan mentato juga termasuk di bagian gusi. Naam. Mari kita baca sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menyambung rambut atau minta disambung rambut. Allah juga melaknat wanita yang mentato atau yang meminta ditato, ya. Dua-duanya dilaknat. Ada beberapa faedah hadis yang dapat kita ambil di sini. Yang pertama, memperindah, memperhias diri bagi wanita ada kaedah-kaedahnya, ada batasan-batasannya, ya. Tidak dibuka selebar-lebarnya, tapi ada batasannya. Ada hal yang boleh, ada hal yang tidak boleh. Dari hal yang tidak boleh yaitu menyambung rambut, menyambung alis, menyambung apa lagi? Ya, menyambung rambut-rambut yang ada di tubuh itu tidak boleh. Ya. Termasuk juga menanam alis, menanam bulu mata juga tidak boleh. Ya, karena itu termasuk dalam makna menyambung. Ya. Zaman sekarang ini kebablasan mencari memperindah diri, ya. Menyambung rambut, menambung alis, menyambung bulu mata, ini semua terlarang. Ya. Faedah yang kedua, bahwasanya mentato itu bagian dari memperhias diri. Jadi mentato itu bagian dari memperhias diri. Namun sayangnya berhias diri dengan tato hukumnya haram. Betul itu bentuk memperhias diri, mentato, tapi itu hukumnya haram, tidak boleh. Itu hukumnya haram. Dan mohon ajarkan ke anak-anak kita, orang yang mentato itu adalah orang jahat. Orang yang punya tato adalah orang jahat. Kenapa? Karena dia
menyalahi perintah Allah. Allah melaknat orang yang menato dan orang yang minta ditato. Karena kenapa kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, bahkan kepada diri kita sendiri, orang yang bertato orang jahat? Karena kita sekarang melihat public figure, ya, orang-orang yang menjadi tontonan yang ada pada zaman sekarang itu mudah sekali menggunakan tato. Bahkan mereka bangga dengan tato, ya. Ada seorang ahli masak laki-laki pakai tato, sekujur tubuhnya tato, sehingga membuat anak-anak muda menganggap bahwasanya tato itu merupakan kegagahan. Ya, pemain bola tato semua, pemain basket tato, ya. Alhamdulillah Allah masih jaga, nggak ada juga seorang dai tapi pamer tato. Alhamdulillah. Kalau sampai ada, jelas itu adalah dai menyeru kepada neraka. Andai pun dia dulu punya tato, orang yang punya tato malu, bukan malah dipamer-pamerkan. Kalau bisa jangan sampai ada orang tahu dia punya tato, maka ditutupi. Maka bagi para ikhwan atau para akhwat yang punya tato dan sekarang sudah tahu hukumnya, usahakan untuk menghilangkannya. Tapi kalau tidak mampu untuk menghilangkannya, tutupi. Jangan sampai ada orang yang melihat tato kita. Karena kalau sampai melihat, bahkan sengaja kita tunjukkan, bisa jadi itu bentuk kebanggaan dan itu merupakan perbuatan dosa. Tutupi. Ya, bila perlu jangan sampai ada yang tahu. Bila perlu tidak usah tahu suami kita, istri kita bahwasanya kita punya tato, walaupun itu sulit. Ya itulah. Sebisa mungkin kita tutupi hal tersebut. Yang ketiga, bahwasanya menghias rambut itu merupakan salah satu bentuk memperindah diri. Ya, menata rambut, model rambut itu termasuk dengan memperindah diri, dan ini disenangi oleh wanita, dan ini boleh, hukumnya boleh. Jadi menyisir rambut, bikin model rambut, ada belah tengah, belah pinggir, mengkepang, ya suka-suka, ya silahkan, asalkan jangan melampaui batasan syariat. Salah satu batasan syariat adalah pertama, yaitu menyambungnya. Ini haram, tidak boleh menyambung rambut pendek disambung jadi panjang, habis panjang dipotong biar pendek, tidak boleh. Kalau sudah dipotong, tunggu sampai panjang. Kalau tidak panjang-panjang, sudah nikmati rambut pendek. Salah sendiri kenapa dulu pernah memotongnya. Silakan berusaha dengan yang boleh, seperti pakai minyak kemiri, minyak orang-aring dan lain sebagainya, silakan. Tapi jangan menyambungnya, haram. Ya, yang kedua adalah mewarnai rambut dengan warna rambut, yaitu warna hitam. Ya, ingin memperindah diri, jangan sampai terlihat tua dengan uban, maka ubannya dicat warna hitam, tidak boleh, haram. Tidak boleh kita mengecat rambut kita menjadi warna putih, karena datang larangan dari Nabi SAW melarang untuk mengecat rambut warna hitam. Adapun mengecat rambut dengan warna yang lain seperti menggunakan inai sehingga menjadi warna merah, maka boleh. Ya, maka boleh. Nah, tentunya ketika kita boleh mewarnai rambut, lihat unsur apa saja, ya. Ya, seperti menggunakan inai itu boleh, tapi menggunakan bahan-bahan yang lain yang menghalangi air atau yang sejenisnya, maka itu tidak boleh. Cari yang sesuai dengan kaedah-kaedah syar'i, jangan menggunakan semua cara, karena memperindah diri itu ada batasan syariatnya. Termasuk juga tentang alis ataupun bulu mata, ini juga tidak boleh menyambungnya. Mencukur alis sampai habis, kemudian menanam alis baru, maka ini juga perbuatan tidak boleh. Ya, alisnya terlalu ke bawah dicukur, kemudian ditanam biar lebih tinggi, ini tidak boleh. Ya, bertakwa kepada Allah. Kecantikan sejati bukan kecantikan paras. Kecantikan sejati adalah kecantikan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sekali-kali tidak melihat paras kalian, tidak melihat dengan rupa kalian, bentuk fisik kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Ya, maka percantik diri kita semaksimal yang kita bisa tanpa merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk mentato atau yang lainnya di sini
adalah kita merubah gigi. Gigi. Sekarang lagi tren yaitu mentato gigi. Jadi giginya dikasih tato. Ya, ada modelnya ya. Ada gambar Hello Kitty, ada gambar yang lain. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh, ya. Tidak boleh kita melakukan hal tersebut. Bahkan giginya dikikir, ya, sampai ada tulisan namanya. Nah, atau yang sejenis dengan itu adalah menggunakan kawat. Ya, yang sekarang atau yang sejak dulu terkenal dengan behel. Ya, behel gigi. Ini tidak boleh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membagi penggunaan behel gigi menjadi dua. Yang pertama boleh. Kapan itu boleh? Saat itu dibutuhkan. Misal giginya kalau ndak dibehel, giginya bisa rontok semua. Kejadian ada seorang ya teman itu mengatakan, "Ustadz, saya harus dibehel." Kenapa? Karena kata dokter kalau nggak dibehel gigi saya copot semua. Ya. Jadi giginya lemah, jadi harus dibehel, ditahan, kemudian dikasih nutrisi pada gusinya sehingga gusinya dapat menahan giginya kembali. Maka ini boleh. Ya. Atau karena giginya berlapis menyebabkan dia susah bicara. Ya, menghalangi makharijul hurufnya, boleh. Ya. Ini yang boleh. Tapi yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin haram. Apa itu? Untuk mempercantik. Nggak ada masalah, dia makan bisa, dia mengucapkan makharijul huruf bisa, cuman giginya berlapis, ya, gingsul, tengkean. Nah, kalau bahasa sini tengkean, ya, berlapis, tapi tidak mempengaruhi. Dia cuman ingin mempercantik, ya. Atau giginya salah satu di antara giginya gede sendiri. Dia malu giginya gede sendiri, tapi tidak mempengaruhi. Dia makan bisa, ngomong bisa, segala bisa. Dia ingin mencabut gigi yang ini, kemudian dia pakai behel agar giginya jadi rapat semuanya. Maka ini tidak boleh, haram. Jadi tergantung dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya darurat boleh, tapi hanya untuk memperindah tidak boleh. Ini termasuk kata Nafi ke dalam larangan mentato ataupun menyambung, termasuk pada gusi. Kemudian yang keempat, naam, bahwasanya berhias rambut atau yang keempat, bahwasanya menyambung rambut, ya, ini termasuk perkara yang haram dan memiliki bentuk yang berbeda-beda setiap zamannya. Jadi lihat hakikatnya, jangan tertipu dengan nama. Ya, sekarang ada nama tidak tahu anak, ya, karena tidak pernah mendalami ilmu kerambutan ini. Yang anak tahu cuma satu, yaitu rebonding. Ya, rebonding itu meluruskan rambutnya. Nah, kalau menyambung tidak tahu apa istilahnya di salon itu, ya. Nah, jangan di extension atau apa namanya, pokoknya ya itulah jangan tertipu dengan istilah, tapi lihat hakikatnya, ya. Jangan tertipu dengan istilah, namun lihat hakikatnya. Kalau hakikatnya menyambung rambut, alis atau bulu mata, tidak boleh, haram. Kemudian bahwasanya menyambung rambut atau mentato itu termasuk dosa besar karena diancam dengan laknat. Apa bedanya antara dosa besar dan dosa kecil? Ada yang tahu? Dosa besar terdapat ancaman dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia dilaknat, diazab, ya Allah murka. Di akhirat azab yang pedih. Itu semua menunjukkan atas dosa besar. Nah, dalam hadis ini Allah melaknat, berarti menyambung dan mentato dosa besar. Nah, yang dimaksud laknat di sini bagi orang yang menyambung rambut atau yang mentato, itu baik dia menyambung dengan dirinya sendiri. Jadi dia sambung sendiri, dia ahli salon misalnya. Ya, dia sambung sendiri. Ini dia terlaknat. Atau dia minta orang lain mentato, menyambung. Dia yang minta kena laknat, yang menyambung juga kena laknat. Jadi dua-duanya kena. Begitu juga tato, dia ahli tato, dia tato sendiri badannya, dia terlaknat. Atau dia minta orang lain mentato, dia terlaknat, orang yang mentato juga terlaknat, dua-duanya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh tolong menolong dalam perkara yang haram.
barang siapa yang tolong-menolong dalam perkara yang haram, maka dia mendapatkan dosa yang sama. Ini beberapa hadis dari hadis ke-13. Yang ke-14, hadis ke-14, yaitu tentang gambaran wanita di akhir zaman. Tentang gambaran wanita di akhir zaman, berpakaian tapi telanjang. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar, ada dua kelompok dari penghuni neraka. Lam arahuma, aku belum pernah melihatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun, kaum yang memiliki cambuk, ka'aznabil baqari, seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, memukul dengan cambuk tersebut manusia. Yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang zalim, yang mengambil harta dan kehormatan masyarakatnya akan datang, ya. Dan kita lihat banyak itu terjadi. Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum muslimin dan mengembalikan kejayaan Islam. Dan tidak ada cara untuk mengembalikan kejayaan umat Islam kecuali berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan sesuai pemahaman para sahabat. Tidak ada cara yang lain. Umat Islam tidak akan jaya karena ekonomi. Umat Islam tidak akan jaya karena ketentaraannya, ya. Umat Islam tidak akan jaya karena pertaniannya, enggak. Tapi umat Islam akan jaya dengan tauhid. Umat Islam akan jaya apabila dia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan langkahnya para sahabat dahulu. Maka yakini itu, ya. Nah, seperti saudara-saudara kita di Suriah, itu pemimpinnya mengerikan, ya. Bahkan mereka dibunuh hidup-hidup. Seperti di Filipina, ya, di Kepulauan Mindanao, mereka diazab oleh pemimpinnya. Seperti di Myanmar, di Burma, ya, mereka diazab. Seperti di Afrika, di Chad, dan negara-negara lain yang tersebar, ya. Seperti di Perancis, ya, pemimpinnya, ya, melarang untuk menggunakan hijab dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan, bahkan pemimpin muslim sekalipun, kita lihat ada pemimpin muslim yang zalim, yang menarik pajak, ya. Tidak ada pikiran lain, cuman pajak aja. Nggak ada pendapatan, pajak dinaikkan, ya. Ini semua perilaku kezaliman, ya. Padahal negaranya negara kaya, ya, bergelimang dengan sumber daya alam. Namun ketika suatu umat atau suatu kaum tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, semua kekayaan tersebut tidak dapat manfaatnya. Itulah yang dimaksud dengan berkah. Itulah yang dimaksud dengan berkah. Hartanya banyak tapi tidak bisa dia nikmati karena tidak diberkahi. Makanya kita memohon kepada Allah, tidak apa-apa sumber kita sedikit, tidak apa-apa pemasukan kita sedikit, yang penting berkah. Betapa banyak orang sumbernya banyak namun tidak diberkahi, akhirnya tidak bisa menikmati. Ya, contoh, kita ambil contoh, ada suatu negara sumbernya cuma satu, minyak. Namun masyarakat penduduknya lewat jalan tol tidak bayar, gratis. Air minum, padahal negeri yang sulit air minum gratis, tidak perlu bayar PDAM PAM. Padahal mereka menyuling air laut yang asin dirubah menjadi tawar, itu gratis airnya, ya. Itu apabila suatu negeri diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sumbernya satu dapat mencukupi kebutuhan semua masyarakatnya. Bahkan di sana, ya, sekolah gratis, ya, ditanggung pendidikan, ya, untuk masyarakatnya. Tapi di suatu negeri, ya, di suatu negeri yang mungkin kita kenal, dari ujung ke ujung semuanya kekayaan alam, ya, dari tanah, dari langit, dari kebunnya, dari karetnya, dari sawitnya, dari pertaniannya, dari ubi-ubinya, dari nanasnya, dari segala macam. Belum lagi dari tambangnya, minyaknya, timahnya, ya, emasnya, segala macam ada semua. Bahkan dari perdagangannya, kemaritimannya, semua. Tapi semua bayar, semua bayar. Sampai masuk toilet pun harus bayar. Sampai parkir di depan pasar pun bayar. Ya, bahkan ada itu parkir di masjid bayar. Parkir di masjid bayar. Itu di suatu negeri yang mungkin kita tahu negeri itu di mana. Itu salah satu tanda negeri itu hilang keberkahannya.
Maka bagi penduduk negeri tersebut hendaklah bertakwa kepada Allah, beriman dengan sebenar-benarnya iman. Semoga Allah berkenan mengembalikan keberkahan negeri tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu negeri tersebut beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya iman dan takwa kepada Allah, pastilah Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Semua dibukakan. Maka kita juga mengamalkan hadis ini dalam lingkup atau ayat ini dalam lingkup keluarga kita. Tidak apa-apa pemasukan kita cuma dari satu sumber, tapi mohon kepada Allah keberkahan. Semoga yang sedikit dapat mencukupi semua kebutuhan kita. Anak kita bisa sekolah dengan sekolah yang layak, kita dapat memenuhi kebutuhan harian kita dengan kebutuhan yang layak. Kita memohon kepada Allah keberkahan daripada sumbernya banyak tapi tidak diberkahi. Maka kita lihat, walaupun sumber kita satu, bertakwa dan beriman kepada Allah, semoga Allah berikan keberkahan. Jangan pikirkan banyaknya, pikirkan keberkahannya. Tidak masalah gaji kita cuma 700.000 satu bulan, tapi yang penting diberkahi, daripada 7 juta sebulan tapi tidak Allah berkahi, seakan-akan tidak ada yang dapat kita penuhi dengan 7 juta tersebut. Kita kembali lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wanisaun kasiyatun ariyat. Kelompok yang kedua adalah wanita-wanita yang menggunakan pakaian tapi sejatinya mereka telanjang. Mumilatun ma'ilat, mereka berjalan berlenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'il, kepala mereka sebagaimana punduk unta yang miring, yang berlenggak-lenggok. La yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, bahkan mereka tidak dapat mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, padahal bau surga itu tercium dari jarak yang begitu jauh. Ya. Ada dua kelompok penghuni neraka yang Nabi belum pernah melihatnya. Pertama, kaum yang mencambuk ya manusia dengan cambuk yang seperti ekor sapi. Yang kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang, berjalannya berlenggak-lenggok, ya. Mumilatun ma'ilat. Kata para ulama, yang dimaksud dengan mumilat, dia berjalannya berlenggak-lenggok. Ma'ilat, dia condong dari kebenaran, artinya dia menjauh dari kebenaran, tidak mau mendengar nasihat kebenaran. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'il, kepalanya seperti punduk unta yang miring, punduk unta, ya. Jadi kepalanya dibuat lebih tinggi, jadi dia sanggul rambutnya ke atas, ya, dia tunjukkan rambutnya ke atas walaupun dia pakai kerudung. Nah, ini bertakwa kepada Allah, jangan seperti itu. Balasannya mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga tercium dari jarak yang begitu jauh. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Yang pertama, larangan bersolek dengan ya segala macam bentuk bersolek. Tidak boleh bersolek dengan segala bentuk bersolek. Yang dimaksud di hadapan yang bukan mahram. Dilarang bersolek, ya, berias, ya, menor, apalagi bahasanya, ya, berdandan dengan segala bentuknya selain di hadapan mahram. Apapun alasannya, mau kondangan, mau apa, tidak boleh, ya, kecuali di hadapan suami. Yang kedua, bahwasannya pakaian yang dipakai oleh perempuan itu sangat menentukan dirinya, apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Pakaian wanita yang dengan pakaian itu dia sama saja seperti telanjang adalah pakaian yang mengantarkannya ke dalam neraka. Yang dimaksud berpakaian tapi telanjang di sini adalah yang ketiga, yang dimaksud berpakaian tapi telanjang di sini adalah pakaiannya menampakkan auratnya. Terbuka rambutnya, terbuka lehernya, terbuka betisnya, terbuka lengannya, ya. Dan masih terjadi di antara kita, di masyarakat kita, menggunakan jilbab tapi lengannya terbuka, menggunakan hijab tapi menggunakan daster setengah betisnya. Ini namanya kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Salah satu makna.
Makna yang lain, dia tutupi semua pakai badannya tapi menggunakan pakaian yang membentuk lekuk tubuhnya. Ini juga berpakaian tapi telanjang. Ya. Jadi yang pertama maknanya terbuka auratnya, ini berpakaian tapi telanjang. Atau yang kedua, menutup semua auratnya tapi dengan pakaian yang ketat. Ya, lengannya terlihat, pahanya terlihat, ya, dadanya terlihat, bokongnya terlihat. Ini sama-sama berpakaian tapi telanjang. Ya. Yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang di sini adalah di hadapan yang bukan mahram. Kalau di hadapan suaminya sendiri, lebih dari itu pun boleh. Ya. Yang dimaksud di sini adalah di hadapan yang bukan mahramnya. Walaupun di dalam rumahnya. Jadi kalau kita ada di dalam rumahnya atau kita ada di dalam rumah, kemudian ada tamu, nah kita pun harus menutup aurat. Sebagian masyarakat kita menganggap menggunakan hijab itu di luar rumah. Tapi kalau dia masih di halamannya, ya, menyiram tanaman, ya, mengangkat jemuran, itu tidak perlu menutup aurat, itu salah besar. Ya, tetap harus dia tutup kecuali jemurannya ada di dalam rumah, kecuali tanamannya ada di dalam rumah yang tidak terlihat oleh orang di luar, itu boleh. Atau di dalam rumahnya ada pihak lain yang bukan mahramnya, sepupunya, suami dari suami dari adiknya, nah, itu juga harus menutup aurat. Nah, kemudian selanjutnya faedah selanjutnya adalah larangan bagi perempuan untuk berjalan melenggak-lenggok. Ya, berlenggak-lenggok dalam berjalan tidak boleh. Baik itu sengaja dia lakukan untuk menggoda laki-laki ataupun tidak, dua-duanya terlarang dan dua-duanya diancam masuk neraka. Maka tidak boleh dia berlenggak-lenggok dalam berjalan. Kemudian yang selanjutnya, dalam masalah pakaian, wanita harus memenuhi adab-adab pakaian. Secara ringkas, yang pertama, hendaklah pakaian yang dia pakai itu tebal, tidak membuka auratnya. Jadi tidak tembus. Ya, harus tebal. Yang kedua, hendaklah pakaian yang dia pakai itu tidak menempel, tidak jatuh menempel ke badannya, lengket. Dia tebal tapi lengket, ketat. Tebal pakaiannya tapi lengket, ya, ketat dia. Sehingga ketika dia berjalan terbentuklah walaupun tebal, tidak terlihat kulitnya tapi lekuk tubuhnya terlihat, itu juga haram. Yang ketiga, hendaklah pakaiannya menutup semua tubuhnya. Ibu-ibu sekalian, aurat wanita seluruh tubuhnya. Aurat wanita seluruh tubuhnya. Kemudian para ulama berselisih apakah wajah dan telapak tangan termasuk aurat atau bukan. Maka yang rajih insyaallah, yang sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Jilbab Mar'ah Muslimah, bahwasanya wajah dan telapak tangan bukan aurat, namun disunnahkan, sangat dianjurkan terutama di zaman kita sekarang untuk menutupnya. Muka dan telapak tangan. Kesalahan sebagian muslimah menggunakan cadar tapi lengannya terurai. Ya, ketika dia ngangkat bajunya, ya, ketika dia naik kendaraan, ya, terutama dalam naik kendaraan. Ketika dia naik kendaraan, dia naik motor misalnya, dia kencang, maka terbentuk semua lekuk tubuhnya, maka berhati-hati. Berhati-hati. Demikian juga ketika dia menggunakan jaket. Ya, jangan sampai jaketnya itu membentuk lekuk tubuhnya. Ya, bila perlu jaketnya di dalam jilbabnya di luar, biar tidak membentuk lekuk tubuhnya. Kemudian adab yang selanjutnya, yang keempat adalah hendaklah pakaian yang dia kenakan tersebut tidak berisi atau tidak memiliki kekhususan berupa tanda-tanda hiasan, motif-motif yang dengan itu malah mata tertuju dengannya. Dan ini godaan kaum muslimah, para akhwat di zaman kita sekarang. Hampir dilihat sekarang semua orang jualan hijab, semua orang jualan pakaian, namun mereka cari mana keunggulannya, maka dibentuklah motif-motif agar
agar tampak indah. Maka hati-hati bertakwa kepada Allah. Ketika kita beli pakaian dan kita ingin keindahan itu, maka kita telah salah. Karena tujuan kita menggunakan pakaian untuk menutupi perhiasan. Bagaimana kalau kita menggunakan pakaian dan itu perhiasan? Maka carilah pakaian yang standar. Silakan beli pakaian tersebut untuk dipakai di dalam rumah. Ustaz, sayang sekali beli hijab yang mahal tapi pakai dalam rumah. Ya udah, tidak usah dibeli berarti. Ya. Ingat, hati-hati hiasannya dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya dari adab menggunakan pakaian adalah hendaklah pakaian yang digunakan tidak menyerupai pakaian orang kafir atau pakaian laki-laki. Ya, jangan menyerupai pakaian orang kafir atau pakaian laki-laki. Kemudian yang terakhir, hendaklah pakaian tersebut ya menutup seluruh tubuhnya dari kepala sampai ujung kaki. Jadi digunakan dari bagian kepala sampai ujung kaki. Ya, disunahkan pakaiannya itu yang terusan, yang tidak terpotong ya antara atasan dan bawahan. Jadi kalaupun mau pakai, silakan pakai 2 lapis. Di dalam pakaian luarnya itu, di dalam pakaiannya sebelum pakaian luarnya itu dia pakai ya atasan dan bawahan. Kemudian ditambah lagi pakaian yang sekali pakai dari atas sampai bawah. Ya, ini yang disebut dengan jilbab. Jilbab itu pakaian luar. Jilbab itu adalah pakaian luar, sedangkan khimar itu adalah kerudung. Jadi jilbab bahasa Arabnya pakaian luar, sedangkan khimar adalah kerudung. Sedangkan dalam bahasa Indonesia khimar itu jilbab. Nah, maka jangan dirubah. Ketika kita belajar dalam istilah syariat, jilbab itu adalah pakaian luar. Dan untuk akhwat, terutama akhwat yang menggunakan kendaraan, hendaklah berhati-hati. Ya, kalau naik motor berarti dia harus siap dengan pakaian di dalamnya, bawahannya. Dan ketika menggunakan bawahan, pakai celana atau bawahan yang tidak ketat. Karena ketika dia naik motor itu akan tersingkap. Kalau tersingkap dengan ketat itu masalah baru. Ya, hati-hati. Telapak kaki, punggung kaki itu aurat, harus dijaga. Harus pakai kaos kaki, tidak boleh terlihat. Demikian juga lengan. Ya, pergelangan tangan ke atas itu adalah aurat, jangan sampai terbuka. Maka lebih baik pakai manset atau apa yang sejenisnya yang disebut dengan yang penutup di antara itu. Ketika tangan bajunya naik ke atas itu tertutupi, ya. Bila perlu pakai sarung tangan kalau memang untuk kehati-hatian. Demikian beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Semoga dapat kita pahami dan kita dapat aplikasikan dalam hidup kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Demikian, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Sebelumnya kami tutup dahulu. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.